uji kinerja UKM PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Nomor peserta PPG 2001026098 dengan NIM PPG 12117321716. Saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Iya. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdiri dulu depan. Berdiri dulu, periksa kerapian, terutama laki-laki, periksa bajunya. Ya. Masukkan di dalam bajunya, jangan di luar bajunya, tolong ya. Masukkan ya. Kemudian kalau sudah rapi, silakan lihat apakah ada di samping kanan kiri meja. Kalau ada silakan pungut, taruh di tempat sampah yang sudah disediakan. Silakan kalau ada sampah. Ada ya? Oke ya. Kalau ada, silakan dipungut, kemudian ditaruh di tempat sampah. Agar pembelajaran kita terlihat menyenangkan ketika ruangan kelas bersih dan nyaman. Sudah bersih, rapi? Silakan dulu kembali. Ya, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang algoritma dan pemrograman. Ya, jadi pembelajaran kita kali ini adalah algoritma dan pemrograman. Ya, dimana tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat memahami algoritma. Itu kalian harus atau dapat memahami algoritma. Seperti apa itu algoritma? Ya. Kemudian algoritma yang kedua adalah siswa dapat memahami bentuk penyajian algoritma. Ya. Penyajiannya seperti apa algoritma. Jadi kalian nanti akan dapat memahami ini algoritmanya. Kemudian manfaat dari pembelajaran algoritma ini yaitu yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Jadi ketika kalian mempelajari ini, kalian akan mampu memecahkan masalah sendiri ya. Berikutnya, dapat mengembangkan solusi yang lebih efisien untuk berbagai tugas dan aktivitas. Jadi kalau ada tugas, ada aktivitas, ya kalian akan bisa memecahkan dan mengerjakannya karena kalian sudah bisa memahami seperti apa algoritma itu di luar itu ya. Dalam kegiatan pembelajaran ini ada penilaian yang saya akan ambil dari kegiatan pembelajaran itu. Yang pertama individu, yaitu dari setiap kalian ini ya, per siswa individu. Yang kedua secara kelompok ya, karena sebentar kita akan
perencanaan pembelajaran kita adalah secara berkelompok, ya, belajar membentuk sebuah kelompok. Yang ketiga pengetahuan, ya, pengetahuan di sini sebentar akan ada uji pemahaman kalian seperti apa terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Berikutnya sikap, ya, selama kita proses pembelajaran seperti apa sikap kalian dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Ya, selanjutnya, ya. Untuk dapat membantu manusia menyelesaikan berbagai persoalan, komputer harus diprogram terlebih dahulu. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa materi kita adalah algoritma dan pemrograman, ya. Jadi pemrograman itu sehubungan dengan komputer, ya. Nah, dengan program komputer akan mampu menjalankan instruksi tertentu atau perintah-perintah tertentu, ya. Nah, instruksi tersusun dari berbagai macam komponen seperti variabel, ekspresi, logika, percabangan, keulangan, dan lain-lain. Tapi dalam hal ini kita akan fokus dulu di algoritmanya, belum ke programannya. Ya, kita akan fokus dulu di algoritmanya, belum ke programan. Ya. Ini, ada yang tahu apa itu algoritma? Ada yang tahu? Ada? Tidak ada ya? Ada? Ya. Pertanyaan kedua. Ada yang pernah bikin kopi? Tunjuk tangan. Ya? Oke. Oke ya. Yang berikutnya, ada yang tahu proses pembuatan kopi bubuk itu sehingga menjadi kopi yang siap seduh? Ada yang tahu cara buatnya? Tidak ada yang tahu ya, tapi tahu ya, pernah bikin kopi ya? Pernah bikin kopi. Oke. Ya. Nah, silakan sebelum kita masuk di materi, saya mau uji pemahamannya dulu. Silakan di scan barcode, ya. Silakan di scan barcode. Keluarkan HP-nya, scan barcode, ya. 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 Oke, silakan dijawab soal. Ya, silakan dijawab. Silakan dijawab. Ya. Ada masalah? Ya. Ya. Sudah? Oke? Ya, sudah selesai ya? Sudah. Ya. Oke, sudah selesai semua? Ya, oke, ya. Sekarang kalian lihat video di atas, ya. Sekarang kalian lihat video di atas, ya. Perhatikan video di atas ya. Perhatikan baik-baik video di atas. Perhatikan. Kira-kira dia tadi bikin apa? Oke. Sapu lidi ya. Sekarang coba tuliskan
cara membuat sapu lidi sampai jadi sapu lidi. Sekarang, silakan. Silakan susun berdasarkan hasil video tadi yang kalian simak, ya. Jadi apa tadi videonya? Cara membuat sapu lidi. ya, oke. Cara membuat sapu lidi ya. Jadi silakan susun kalimatnya sehingga dia menjadi sapu lidi. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Ya. Ya, saya minta 1 atau 2 orang untuk membacakan hasil pengamatannya dalam bentuk susunan kata berdasarkan video yang tadi ditampilkan. Silakan 1-2 orang membacakan hasil susunan dari video pengamatannya tadi. Ya, silakan maju. Ya, Sari Devi. Ya, silakan Sari Devi. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan susunan kata dan cara membuat sapu lidi. Pertama-tama kita pisahkan daun kelapa dari batang, dan setelah itu kita memisahkan lidi dari daun kelapa dan kita bersihkan dan potong bagian lunak lidi. Dan setelah lidi banyak, kita ikat menjadi sapu lidi. Ya. Sudah? Ya. Ya, beri aplaus dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Itu tadi hasil pemikiranmu berdasarkan pengamatan video yang kamu buat, ya, dari hasil video ya. Tadi itu adalah algoritma sederhana, ya, yaitu cara membuat sapu lidi, ya, dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa natural. Ya, jadi itu tadi secara tidak langsung kamu sudah membuat algoritma sederhana. Selanjutnya saya sedikit berikan penjelasan mengenai algoritma yang tadi kita buat. Ya. Perhatikan, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang terdefinisi dengan baik untuk menyelesaikan masalah atau melakukan tugas tertentu. Secara umum algoritma digunakan dalam komputer untuk menyelesaikan masalah atau menjalankan fungsi tertentu dengan mengikuti serangkaian instruksi atau perintah, ya, langkah-langkah yang ditentukan sebelumnya. Jadi ini urutan langkah-langkah logis. Selanjutnya algoritma harus jelas, ya, terstruktur dan dapat dijalankan secara sistematis, ya, untuk mencapai tujuannya. Algoritma sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak atau di komputer, ya, kembali tadi di secara umum digunakan di komputer, pemrograman komputer, analisis data dan berbagai bidang lainnya. Selanjutnya penyajian algoritma, ya. Jadi penyajian algoritma itu ada 3 jenis, ya. Yang pertama menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari. Jadi kali ini kembali lagi kita akan mempelajari algoritma, fokusnya di algoritma penggunaan bahasa sehari-hari atau bahasa natural, ya, seperti yang kalian tadi lakukan, membuat algoritma sederhana dengan mengamati video pembuatan sapu lidi. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa pseudokode, ya, ya.
Ini merupakan langkah penyelesaian suatu program menggunakan teks. Jadi model seperti ini tuh menggunakan komputer untuk mengerjakannya. Tapi bahasanya menggunakan teks. Ya. Yang berikutnya adalah menggunakan flowchart atau menggunakan simbol. Ya, di sini dikatakan bahwa merupakan urutan atau urutan langkah penyelesaian suatu program menggunakan simbol-simbol. Jadi kalau ada algoritma ini dikerjakan dia menggunakan simbol. Jadi kembali lagi saya tekankan bahwa fokus kita hari ini adalah menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari. Ya. Oke. Ya, penyajian algoritma yang baik menurut Donald Ervin Nutt, ya, yaitu yang sering kita kenal dengan Bapak analisis algoritma. Ya. Dia mengatakan bahwa algoritma yang baik itu terdiri dari input atau masukan. Yang kedua adalah output atau keluaran atau hasilnya. Yang ketiga finite atau terbatas. Ya, ada batasannya. Yang keempat adalah define atau pasti. Ya, ada kepastian di dalamnya. Yang berikutnya adalah efisien. Ya. Ya. Sekarang saya ingin kalian membentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan. Kemudian mejanya dirapatkan. Oke? Ya. Di sini langsung kelompoknya membentuk saja seperti ini. Ya. Silakan. Ya. Silakan. Silakan buat kelompoknya. Rapatkan mejanya. Geser ke belakang. Silakan isi nama kelompoknya dulu masing-masing, ya. Tuliskan nama kelompok masing-masing dulu, ya. Ya, isikan kelompok 2 di sini ya. Isikan dulu nama kelompoknya masing-masing, kemudian mengerjakan ya. Kelompok 1 di sini, ya. Sini kelompok 1, ya. Sini kelompok 2, di sana kelompok 3. Ya. Saya kasih waktu mengerjakan 5 menit ya. Mengerjakan LKPD-nya. Jadi ini adalah kerja kelompok ya, bukan kerja perorangan. Jadi temannya dibantu. Ya. Perhatikan pertanyaan di dalam LKPD ya. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ya. Ya. Apa ada kendala dalam mengerjakan LKPD-nya? Pak. Ya. Yang mana? Nomor 2. Simbol flowchart ya. Ada di dalam bahan bacaan mengenai simbol flowchart ya. Mana bahan bacaannya? Ya. Oh, yang ini bahan bacaannya ya. Ini sesuaikan dengan yang ada di sini. Ya? Iya, Pak. Oke, sudah mengerti? Iya, Pak. Oke. Yang lain masih ada kendala? Ada kendala? Yang baca mudah. Jadi itu bahan bacaan dibaca karena
itu mengenai dengan tugas yang ada di LKPD. Ya. Oke. Ya. Apakah sudah selesai? Tidak, Pak. Apa ada kendala dalam mengerjakan? Tidak, Pak. Ya. Sekarang salah satu perwakilan kelompok menampilkan hasil presentasi dan dibacakan. Jadi kalau ada tanggapan atau ada pertanyaan, silakan kelompok lain bertanya. Ya, dari kelompok 1 silakan dulu. Kelompok 1. Ya, silakan. Dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya. Oke. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Ya, terus Dari kelompok 1 yang beranggota Aura Rehana dan saya sendiri Hayani Elsa. Yang ke-1, soalnya jelaskan pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang terdefinisi dengan baik untuk menyelesaikan masalah atau melakukan tugas tertentu. Yaitu menjelaskan secara detail suatu merupakan urutan langkah penyelesaian suatu program menggunakan simbol. Ya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Tunjuk tangan. Apa ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Ya. Apa fungsi simbol keputusan dalam flowchart? Apa fungsi simbol keputusan dalam flowchart? Silakan dijawab kelompok 1. Digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan dalam hal simbol. Ya, simbol merupakan suatu pertanyaan yang jawabannya berupa dua kemungkinan, yaitu ya atau tidak. Ya atau tidak. Bagaimana? Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintunya Tirol Fadila yang mewakili kelompok 2. Dan adapun nama-nama anggota kami yaitu Sari Devi, Prenita, Irham, dan Ali. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan soal-soal seperti berikut. Nomor 1, jelaskan pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang terdefinisi dengan baik untuk menyelesaikan masalah atau melakukan tugas tertentu, yaitu terminator. Bisa digambar? Ya. Kelompok 2 menggambar gambar terminator ya. Perhatikan. Ya. Merupakan urutan langkah penyelesaian suatu program menggunakan simbol atau gambar. Itulah hasil kerja kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan?
Ya, silakan kelompok lain bertanya. Ya. Ya, kelompok 1. Apa contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Terima bisa. kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 1 Ya. dan akan dijawab oleh salah satu anggota dari kami. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari adalah: pertama, terkait dengan cara membuat kopi. Algoritma tersebut berisi panduan mulai membuka kemasan kopi, menyeduh air, mencampurkan gula hingga mencampurkannya dengan air panas. Ya, oke. Bagaimana kelompok 1? Masih perlu contoh? Ya, oke. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Silakan kelompok 3 untuk menampilkan tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia dari kelompok 3. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang terdefinisi dengan baik untuk menyelesaikan masalah atau melakukan tugas tertentu. Dan suatu program menggunakan teks. Yang ketiga, menggunakan flowchart. Flowchart merupakan urutan langkah penyelesaian suatu program menggunakan simbol atau gambar. Sekian dari saya. Kan ada yang mau bertanya ke kelompok 1, kelompok 3? Ada, ya silakan kelompok 1. Ya. Tuliskan kriteria algoritma yang baik. Silakan. Ya, perhatikan yang bertanya. Ya. Ya, perhatikan ya. Silakan. Yang pertama input, yang kedua output, yang ketiga finite, yang keempat divide, kelima efisien. Gimana? Oke. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perwakilan setiap kelompok sudah menampilkan dan ada pertanyaan dari kelompok lain dalam hal apa yang ditampilkan oleh beberapa penampil tadi. Ya, jadi ada pertanyaan dan dijawab oleh kelompok yang tampil ya, begitu seterusnya tadi. Oke, kan tadi jawabanmu di LKPD tentang yang pertama jelaskan pengertian algoritma, kedua gambarkan simbol flowchart dan tuliskan nama simbol tersebut, ketiga tuliskan bentuk-bentuk algoritma. Ya. Kemudian adakah yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan. Ya, oke ya, Sarpia. Ya. Berdiri, silakan berdiri. Ya. Berdiri saja ya. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang terdefinisi dengan baik untuk menyelesaikan masalah atau melakukan tugas tertentu. Oke. Ya, ada lagi kesimpulan yang lain? Ya, Pak. Tujuan dari algoritma adalah memberikan penyelesaian dari suatu permasalahan dengan langkah-langkah tertentu. Oke, ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Oh ya, Nirwana, silakan Nirwana, apa yang mau disimpulkan dari materi kita? Silakan. Algoritma adalah disajikan dengan tiga cara, yaitu menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari. Salah. Ya. Ada lagi? Menggunakan pseudokode. Pseudokode, ya. Ya. Yang terakhir atau yang ketiga menggunakan
menggunakan louca. Flowchart ya. Louca. Yang menggunakan flowchart ya. Oke. Ya. Aplaus. Jadi kesimpulan dari materi kita tadi sudah dibacakan oleh dua orang. Yang pertama dari Sartia dan kedua dari Nirwana. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit bahwa sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi itu adalah kalian dapat memahami algoritma itu. Jadi sudah paham algoritma? Ya, jadi kembali lagi yang kita pelajari hari ini adalah bahasa natural atau bahasa sehari-hari yang mudah dipahami, ya. Dan kegiatan sehari-harimu itu adalah sebenarnya sudah algoritma, ya. Sesuai dengan pertanyaan tadi bahwa sesuai dengan LKPD, ya. Yang pertanyaannya adalah jelaskan pengertian algoritma, ya. Jadi langkah-langkah, ya, sistematis, ya. Jadi langkahnya harus berurutannya, ya. Jangan ada yang kepala di bawah, kaki di atas. Jadi harus berurutan, ya. Langkah-langkah harus berurutan dan jelas. Yang terpenting adalah bahasanya mudah dipahami, dimengerti, ya. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh yang membaca atau yang mendengar apa yang kamu sampaikan. Jadi harus mudah dipahami. Ya, silakan kumpulkan LKPD yang dikerja melalui perwakilan kelompok, satu kelompok ya. Oke. Oke, kelompok 3. Ya, saya ingin minta masukan dari anak sekalian dengan mengisi lembar refleksi ini, ya, untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Silakan. Tidak usah tulis nama, ya. Ya, diisi. Ya. Oke. Ya, kalau sudah diisi lembar refleksinya, silakan dikumpul. Perwakilan kelompok satu orang mengumpulkan lembar refleksinya, ya. Silakan kerjakan post test di atas dengan menggunakan scan barcode atau QR code, ya. Silakan, ya. Caranya sama dengan tadi yang pertama. Sudah selesai? Sudah? Oke, ya. Jadi saya harap kalian sudah mengerjakan ini dengan baik, ya. Iya, Pak. Oke, saya akan lihat hasilnya di linknya ini, ya. Untuk materi pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan mempelajari materi analisis data, ya. Kita akan belajar tentang analisis data pada pertemuan selanjutnya. Jadi saya harap anak-anakku sekalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, agar setiap hari bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Ya, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Sekian, saya berikan kepada ketua kelas. Bacaan doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
kembali ke rumah dengan tertib.